Selamat bertemu kembali. Kali ini di PPKM keempat kita sudah membahas 3 narasumber. Sebelumnya ada lukis, ada violin, biola, ada gitar. Nah, kali ini cukup berbeda dengan alat musik tradisional yang sangat kita banggakan, yaitu kolintang. Nah, kira-kira orang ini so terkenal sekali di dunia kolintang karena di mana-mana ada kolintang ada dia di situ. Langsung yo ini Steve. Oke, malam semua. So di mana tuh? So di Cina. So di Cina ini. Nih mana dia? Saya kira so di Cina ini. Oke, Steve. Siap. Sehat? Sehat sekali. Mesti sehat ini. Sehat sekali. Bahkan justru masa COVID begini tak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Oh, belum pernah ada apa? Oh, belum pernah sakit. Oke. Belum pernah. Kalau Mungkin karena lebih ketat menjaga kesehatan. kalau dulu sesedikit. Kalau dulu sedikit beringus. Sekarang? Ini nggak pernah. Oke. Jadi Steve ini salah satu sesepuh di bidang kolintang, tapi mewakili anak muda. Atau masih muda ini atau? Ya masih muda lah. Kalau bilang sesepuh nanti terbayang ada jenggot. Masih muda lah. Masih Forza ini. Masih borsa. Nah, singkat cerita orang di hari ada di PowerPoint. Jadi ini Steve ada perform nanti seperti biasa main kolintang sambil menunggu orang bercerita dulu. Siap. Nah, jadi sebelum kolintang main apa sih? Maksudnya main musik kan? Bukan Iya, main yang musik. lain. Sebenarnya kalau main musik dari kecil kita udah memang tahu beberapa alat musik. Iya, jadi karena memang dibesarkan di gereja, jadi mau ada tuntutan untuk mengiringi ibadah. Jadi dari kecil udah tahu main beberapa alat musik dan sampai besar juga aktif di musik-musik modern gitu. Jadi dari kecil ini. Iya. Dari kecil karena lingkungan orang tua di gereja. Jadi ya biasalah hampir semua yang dibesarkan di gereja kebanyakan avatar. Banyak alat musik yang dia tahu. Jadi alat musik apa yang tahu? Sebagian beberapa alat musik ya, tapi memang yang lebih ini ya ada piano, gitar, Gitar, gitar bass juga, gitar bass, drum. drum sedikit lah, Sedikit. Oh. Jadi tahun berapa ini Torong Pemner ini memutuskan pindah di kolintang? Sebenarnya kalau bilang kolintang, karena kebetulan di desa kita itu desa Lembean, desa kolintang. Jadi sebenarnya Desa kita Lembean ini adalah keturunan desa Lembean itu desa kolintang. Kita ini keturunan kolintang. karena memang Mama desa saya, papa saya itu dibesarkan dengan kolintang. Jadi ada transmisi langsung ke saya. sadap. Jadi dari darah juga Dari darah saudara darah kolintang ini. Tapi memang kalau waktu masih sekolah kita belum begitu menekuni. Mungkin ada senior yang panggil kita pergi main. Yang berbekal apa? Pengetahuan praktis tentang alat musik ya kita main. Tetapi terjun langsung ke kolintang memang itu mulai kita ngajar di salah satu sekolah swasta di Minahasa Utara, itu namanya MIS. Saya mulai ngajar kolintang. Oke. Tahun berapa? Tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Oke, sekarang Dan, 2007 ya. kita tertarik dengan kolintang, mulai apa? Fokus. Fokus bahkan sampai membuat kolintang dan melatih kolintang. Nah, oke. Jadi Steve ini
paket lengkap, all about Kolintang. Jadi kalau di wedding ada one stop wedding, one stop solution. Nah kalau ini one stop Kolintang, semua tentang Kolintang Pak Mener ini, toh. Jadi ya dari produksi sampai pelatihan, sampai bajuan, toh. Iya. Semua lah pokoknya. Nah jadi tahun 2007 itu serta Mbak produksi mulai tahun berapa? Produksi pertama itu tahun 2010 nggak salah, 2010. Jadi 3 tahun, sekitar 3 tahun. Kita mulai belajar. Nah tentunya kita karena pengerjaan kolintangan itu sebagian besar menggunakan teknik-teknik pekerjaan tukang kayu. Oke. Nah tetapi dia kan punya ukurannya. Nah itu kita belajar ke senior. Jadi kita cari senior siapa yang paling jago bikin kolintang ini. Kita cari, oh ini Siapa itu? siapa ini, oh Yang saya kita lihat oh dia pembuatan ini paling mantap dari bunyi, dari bentuk kita paling suka lah. Kayak relatif sih, mau masing-masing orang punya apa bisa beda-beda, tapi kita lihat ini om ini kenyerupa gagah. Oke. Nah, kita belajar lah. Om siapa itu? Om siapa? Itu namanya Om Frans Rata. Dia punya bengkel kolintang, menghuni bengkel di Bogor. Beliau sudah umur hampir 80 tapi masih aktif, masih sehat, masih kuat. Dan kita belajar itu dari dia. Semua. Semua sampai cara memilih kayu. Sebenarnya nggak susah sih mau belajar, cuman memang sedikit-sedikit kita tanya ke beliau. Dan beliau suka kasih. Nggak pelit, Nggak pelit. Bahkan sering dia tegur, Steve, mana ini jelek. Coba bikin begini kok. Dia disuruh jadi konsultan nang ya. Selain guru, sudah jadi konsultan juga. Bahkan itu stick dia bilang, Steve taruh juga harga di stick. Oh ya, luar biasa. Jadi kalau kita kenal dengan Pace ini, orang ya panggil Pace kok. Jadi kita kenal dari tahun 2000 berapa itu? 2011 Iya, kan? sekarang. Terus ada mau ikut lomba, akhirnya tidak jadi. Akhirnya buku dapat terus sampai bajuri. Terus ya sampai saat ini aktif lah, toh, di kegiatan. Hampir semua kegiatan selalu ada orang ini. Oke, nah sekarang sibuk kita lihat banyak di bandara. Gimana itu sampai main di bandara? Jadi begini, kolintang kan itu alat musik tradisional. Oke. Dulu waktu orang masih main, masih pasif lah, pasif. Ini lagu-lagu kolintang ini, kalau bukan lagu daerah, lagu rohani. Nah, setelah ya ibarat 1 dekade lebih lah kita bergaul cukup dalam dengan kolintang ini, sama ada sentuhan-sentuhan modernisasi. Sebenarnya bukan pertama, senior dulu udah pernah, tapi ternyata itu memberikan dampak. Memberikan dampak. Yang pertama itu generasi muda yang di Sud ini suka itu, dan banyak sekali generasi muda Jadi itu yang jadi suka kolintang itu di 1 dekade terakhir. Jadi stimulan ya. Jadi stimulan, kolintang boleh, itu orang bikin. Akhirnya itu jadi cover. Nah, jadi anggapan yang selama ini cuma tradisional mulai berubah. Walaupun alat tradisional, iya betul. Main modern. Bukan cuma di bermain, cara berpakaian, cara ini, sehingga apa yang orang bikin jadi perhatian. Bukan cuma perhatian di daerah, tapi juga perhatian di nasional dan internasional gitu. Nah, itulah ketika ada permintaan di bandara. Nah, ini perform di bandara dalam rangka gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Iya. Ada juga proyek-proyek lalu di bandara, kita main roving di bandara. Kita sering melihat ada, hampir selalu kita juga lihat DP status, selalu dia tulis hari-hari kolintang. Sekarang kita mau tanya, memang hari-hari itu? Kita punya latar belakang pendidikan itu teknik sipil. Teknik sipil. Kita hampir belasan tahun jadi guru matematika dan fisika. Oh, jadi dulu guru. Guru dan Waduh, Mener ini jelek. Mener fisika. Kemudian kita pernah berusaha ikan nila, ikan mas, tanam merica.
gunting rambut, tak tahu. Aduh, boleh gunting, boleh gunting rambut. Percetakan. Nah, tapi ketika kita itu terjun di Kolintang, kita memang tinggalkan habis tuh persoalan-persoalan tadi itu. Oke. Total. Jadi memang total. Jadi kalau ada orang mau bilang totalitas, boleh aku tes. Oke. Jadi memang hari-hari Kolintang. Memang erekan mimpi saya mau mimpi lain. Oke, menarik sekali. Jadi bukan cuma sampai di mulu dan ini. Ada kan orang berstatus budaya segala macam, tapi ini memang setiap hari. Setiap hari, karena Kolintang itu sudah menjadi kita perjuangan, sudah menjadi kita hidup. Artinya itu sudah menghidupi saya, sudah menghidupi kita satu dekade terakhir. Dan itu Kolintang itu sudah menjadi way of life. Way of life. Yang kita rasa seumur hidup kita akan naik di barang, kita sudah mau berpindah gitu. Oke, nah begini. Jadi menarik ini. Orang selama ini kita sudah pernah bercerita dengan 3 orang. Nah, 2 orang beda-beda. Jadi ada yang lukis, ada yang biola, ada yang gitar. Dan kita ambil kesimpulan sederhana. Ketika orang serius dengan satu barang, ternyata barang itu akan serius dengan orang. Tuh? Nah ini ya, tuh satu lukis, akhirnya hidup yang lukis. Satu biola boleh berprestasi sampai nasional, satu gitar begitu lagi. Kali ini Kolintang. Nah, sekarang kamu tanya, Kolintang ada kasih apa saja? Aduh, yang masih boleh mau share dengan teman-teman. Ya kan bisa reward atau pengalaman yang bagaimana lah. Ini barang ini sebanyak sekali guys. Oke, kita dari nol. Dari orang tidak kenal sampai orang Ricky Moboku. Ibaratnya harus jadi isi sekali. Terus kan Ngana bilang kita maestro, padahal coba biasa juga kawan. Jadi turun di maestro ini. Biasa belum maestro itu adalah gelar yang harus diberikan kepada orang yang masih biasa-biasa tuh main. Ini. Jadi paling jauh di Rusia ke Serbia pernah. Ke Tokyo juga. Itu paling jauh nih, kaki gatal ini. Paling kurang Amerika tuh belum. Segera berarti. Waiting list. Oke, terus prestasi. Aduh, kalau prestasi. Sonin tahu apa? Sonin tahu. Semulai dari Piala Ibu Negara, Piala Presiden ada di markas semua. Oh, jadi Bapak negara di Ibu negara ada di piala. Ada. Jadi yang orang soalnya kaget tuh prestasinya udah. Jadi nyaman kaget. Jadi prestasi itu hanya faktor pendukung. Ibarat 100% prestasi itu 10%. Masih banyak itu kualitas, kreativitas. Mungkin sekarang prestasi itu cuma ajang aktualisasi ya. Cuma mencari jati diri lah ya. Setelah itu orang masih banyak. Jadi cuma DP step pertama ya. Bukan menjadi tujuan, tapi cuma step pertama. Betul, ibarat kata itu orang pemain musik. Biar lengan aja jago juara nasional, kalau mau datang perform tiap kali terlambat. Tetap mau baku dapat yang attitude. Dapat kita berada di situ. Kira-kira pesan apa ini for adik-adik yang mau belajar Kolintang? Bagi yang senang atau berusaha suka mau belajar Kolintang, itu Kolintang itu sangat mudah untuk dipelajari. Oke. Dan dia bisa kalau orang tekuni itu bisa menjadi jalan hidup seseorang. Ini bukti yang berbicara. Oke. Nah, gitu. Jadi sampai yang mau serius, yang mana dia serius, ini pasti. Mau mulai dari mana itu? Bikin grup, latihan lomba-lomba atau apa saja? Coba cari grup Kolintang gitu. Karena begini, kita juga punya banyak murid yang sudah jadi pelatih sama kita. Jadi ini pelatihnya pelatih. Oh iya, pelatihnya pelatih. Bahkan kalau di lomba-lomba, tapi murid sudah sekali sama kita. Oke. Nah, jadi pertama tadi
cari grup. Cari grup. Di grup Kolintang di Sulut ini banyak. Grup bergabung dengan komunitas. Komunitas apa saja yang di Banyak di Tomohon, banyak di Tondano, di Manado, di Minot apalagi. DP organisasi nama-nama? Ada Mazani, EXM, Oke. FOF, PKD, berada banyak pokoknya. Banyak Tapi sekali. kalau ke Minot carilah FPV Fantastic Prima Vista. Fantastic Prima Vista. Siapa yang kasih nama itu? Karena kita suka. Udah kayak banyak sih nama bahasa daerah. Ini bahkan ini kayak banyak sih nama Tuaidan. Malah dong sulah. Sulah engkong ini. Dia cuma Fantastic Prima Vista. Fantastic Prima Karena Vista. Prima Vista itu dari apa? Itu salah satu istilah dalam dunia musik yang kita senang sekali. Oke. Tambah fantastik ya udah lengkap lah. Jadi grup FPV ini menurut kita adalah grup ya agak orang-orang gila di dalamnya. Karena kenapa? Karena kemana-mana kita jarang ketemu. Kita keliling Indonesia beberapa lokasi dan lama tinggal di satu kota ke kota yang lain, lama tahun-tahun. Misalnya kota A kita berapa tahun, kota B berapa tahun. Nah kali ini kita temukan ada sekumpulan orang yang agak aneh dan totalitas gila memang. Sampai pagi udah gitu, besoknya lagi itu. Menurun itu Pak. Itu. Seberapa lama kok ini FPV ini? FPV itu kita bentuk tahun 2012. Tapi mulai aktif sebagai sanggar komunitas 2013 lah, 2014. Oh. Jadi ibaratnya sebaku tahu luar dalam ya. Jadi keluarga lah ya. Baru kalau bermain yang itu lagu bukan lagu tong tak ada. Yang penting dia masih ada not. Dan FPV, mungkin teman-teman sering dengar dorang pasti juara. Dan karena DP pemain, jadi pelatih ini orang ini founder ya. Dan kita pernah lihat Om Steve ada di waktu itu bawa materi di net. Jadi semua ya, jadi luar negeri sudah, masuk TV jadi pembicara sudah, bermain di mana Lesto yang belum bermain? Semua Puncak Labat pernah. Puncak Labat tahun lalu itu ya. Jadi itu yang paling. Kalau mau ke Eropa naik pesawat, duduk tidur. Itu yang paling gila yang pernah itu dilakukan. gila itu. Pikul Kolintang sampai di atas itu ya, mungkin tiada duanya. Mau pikir lagi mau melakukan 17 Agustus. Iya, kita detik-detik kemerdekaan di. Jadi kalau pernah ada orang cerita besok-besok ada orang main Kolintang di Kelabat, ini orangnya. Siksa itu. Memang untuk perjuangan memang sama dengan peperangan lawan Jepang. Jadi semata mau tanya, for apa kok ini? For apa main di atas? Apa yang harus ditunjukkan ke publik? Dorang kan berpikir, bagaimana solalala. Nah, kalau kita mengerti, cuma kita mau dengar dari versi orangnya langsung, kenapa mesti di Kolintang mesti di Kelabat? Coba. Kolintang itu berdentang di puncak Kelabat, puncak tertinggi di Sulawesi Utara, dan pertama kali Kolintang berdentang di tempat yang tertinggi. Belum pernah ada Kolintang itu bermain di tempat yang tertinggi. Itu 2 km di atas permukaan laut. Itu membuktikan bahwa semangat untuk mengembangkan Kolintang itu adalah setinggi Gunung Kelabat, bro. Jadi ini bercerita bukan cuma karena cari Itu lalaan. adalah persiapan karena kita jujur kalau Kelabat kita langganan naik. Oke. Ya 39 kali dengan yang kemarin. 39 kali naik Kelabat. Halo para pendaki. Tapi untuk naik dengan Kolintang itu mungkin yang terakhir kali, itu gila. Pertama dan terakhir. Pikul. Berapa orang itu, Ner? Kita tim Prima Vista FPV ini 20, tapi didukung oleh komunitas-komunitas Kolintang di Sulut. Hampir 200 orang. 200. Jadi kira-kira dana yang di Kelabat ini jadi satu momentum untuk mempersatukan. Mempersatukan. Semua dukung. Semua dukung.
terutama yang kalau tentang milenial ya. Kalau yang tua-tua ya orang dukung dalam doa itu. Nah maksudnya orang kan respect dong. Ini itu didukung luar biasa oleh media, oleh pemerintah, oleh ini. Padahal ya cuma iseng-iseng sebenarnya. Taruh di media, di Facebook, ternyata dapat dukungan yang luar biasa. Oke, jadi sekarang kesibukan bagaimana? Sekarang di tengah PPKM ini memang Oke, itu aja langsung. Dampak PPKM pemain Kolintang. Jadi memang kalau di PPKM ini semua itu orang terkendala PPKM ini, kan? Apalagi dunia seni itu pasti terkendala. Banget orang share dengan teman-teman terkendala karena jobnya dibatal. Sangat berdampak, berdampak sekali. Tetapi satu hal yang kita mau bilang bahwa sesuatu yang di dalam diri orang seniman itu nggak ada yang bisa kalah gitu. Oke. Nah, dan kita melihat ternyata ada teman-teman yang seniman yang dia berjual kue walaupun ini, jadi ada yang berusaha ini itu. Dan satu hal yang kita bilang ibarat orang petalent, orang kreativitas Mau dibendung yang sementara dibendung gitu. Satu saat dia akan tercurah. Dan sebenarnya orang ini tinggal kumpul-kumpul berkat potong pediri kok. Yakin. Contoh, PPKM, nggak ada juga. Ini setelah mulai 30 kali main di bandara. ada saja ya. Gampang tuh dia. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat, jangan kita saling menyalahkan itu. Sesaji Aduh, masih banyak orang yang boleh orang mau bikin manfaat itu. Dan orang sebenarnya orang itu boleh mau baku support. Oke. Biar lekuman susah begini, kalau ada teman seniman bilang gitu, aduh, mati dulu. Mati kalau mati. Mati kalau mati. Kita jangan merasa menjatuhkan. Karena ini barang ini semua sudah terdampak. Gitu, jangan orang merasa bahwa orang itu susah sendiri. Padahal semua susah ya. Semua susah ini. Semua susah. Jadi yang sebenarnya yang orang butuh, orang baku support. Jadi singkat kata teman-teman, kalau mau butuh semua tentang Kolintang, hubungi orang ini. Lembean ya? Di Lembean, cari di Lembean. Cuma satu tuh nama itu. Steve. Saya bilang Kolintang doang so. Salah. Nah, rupa hari ini ada main di 4 Point. Hari ini sebenarnya orang udah main di Pulisan tadi. Wah. Terus cepat-cepat datang karena ini mau main juga di 4 Point. Bukan main. Jadi tadi di Pulisan, hari ini di 4 Point. Kemudian ada sebagian di bandara tadi sore. Tadi ini ada di bandara. Jadi sebenarnya banyak jalan sebenarnya. Banyak jalan. Yang penting orang jangan menyerah. Ya, Yang penting jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah, orang ya tetap tawakal ke Tuhan, banyak berdoa. Karena semua kan di tangan Tuhan. Oh. Jadi nggak usah takut ya. Ya, nggak usah takut. Mau level 17 Mau lah. level berapa tuh orang tetap akan ada jalan. Oh, Kalau oke. memang sekarang belum, itu tak kumpul pak orang. Oke. Tetap kalau orang mau butuh, musik ini dia. Yang setan cuma jauh setting musik. Sampai di dalam ini. Tetap orang mau butuh kok. Oh, kira-kira begitu. Ini orang ini memang aktif, toh. Jadi kalau teman-teman mau bercerita memang yang bagus ya. Groove. Tanya Pak Capsek tuh nomor. Boleh share kalau mau share di media apa, taruh juga di nomor. Dapat sembunyi nomor ini. Tangan di situ. Oke, nanti kita mau tulis ini ya nomornya. Mau cari tahu Kolintang apa saja. Oh. Mau dia bisnis, mau ini, aduh kita cuma semua negara. Kita so periksa, so riset. Tahu. Jadi soalnya orang mau kimodo kalau Kolintang. Semua sudah menutup. Kembali lagi ke totalitas. Kalau orangnya totalitas, toh, kalau ngana masih datang perform, datang terlambat. Aduh, ngana mesti pertanyakan ngana ke totalitas. Oke. Itu saja. Aduh. Balik lagi ke situ. Kembali mau alat musik apa saja itu memang susah. Jadi jangan pernah takut berkarya dalam hal apapun. Ya, mau modern, tradisional, apa saja. Kalau orang serius dan orang Iya. totalitas di situ, Betul sekali. pasti
semua jalan akan terbuka. Justru jalan tertutup kalau orang sendiri yang aneh-aneh. Betul sekali. Oke Om Steve, nah Siap. kita orang sambung bercerita-cerita Siap. berikut. Banyak poin yang kita dapat hari ini. Ini kok kurang lia-lia ini karena semua atur kukulintang di dalam. Oke, sibuk sekali memang Tompe Pace. Oh, jadi maju terus Om Steve. Siap, siap. Semangat terus untuk Videoscom. Pokoknya orang baku support. Oke. Pasti kita support apapun. Apalagi itu masalah-masalah kulintang sudah yang satu. Oke, Om Steve. Terima kasih banyak. Sehat selalu dan maju terus.